Kita masuk ke materi kita berikutnya. Hari ini kita akan membahas clean software dari sisi clean code. Ya, jadi program yang teman-teman buatnya itu tidak hanya harus berjalan, tapi juga harus mudah dibaca, ya mudah dipahami, kemudian mudah dikembangkan. Itulah tujuan clean code. Ya, jadi clean code itu ialah memiliki tujuan bagaimana dia meningkatkan kualitas softwarenya gitu ya, kemudian bagaimana dia mempermudah maintenance-nya ya, kemudian bagaimana dia mengurangi bug-nya, kemudian bagaimana tujuan clean code juga meningkatkan kolaborasi dari timnya ya. Kenapa clean code ini penting ya? Sebenarnya tanpa clean code kode sulit dipahami, kemudian kalau dia sulit untuk diperbaiki ya. Jadi jelas ya, dengan clean code ya kode itu rapi dan jelas. Jadi kalau ada masalah, ada bug, kita carinya juga mudah. Ya, kemudian dengan clean code juga itu mudah dikembangkan. Ya, jadi lebih efisien di sananya. Ya, jadi menjadi programmer itu bukan hanya soal bisa menulis kode, bukan, gitu ya, tapi juga memahami kodenya, ya, terutama kode milik orang lain. Ya, nanti kalau teman-teman melamar pekerjaan, ya itu kan sudah ada aplikasi yang berjalan di sana, bukan bukan perusahaan yang baru dibangun, enggak. Ya, jadi clean code itu ialah konsep bagaimana penulisan kode itu yang bertujuan agar mudah dibaca. Minimal kalau teman-teman mendapatkan pekerjaan di tempat lain, teman-teman bisa baca kodenya seperti apa. Kemudian dia mudah dipahami gitu ya. Kemudian kalau mau diadakan pengembangan, mudah untuk diubah-ubah. Ya, jadi programmer lain itu bisa memahami kode tanpa kesulitan. Nah, fakta pentingnya berdasarkan studi ya, terhadap 227 profesional IT menunjukkan bahwa skill penting seorang programmer itu ialah membaca kode, memahami kode, dan memodifikasi kodenya. Nah, sebagian besar waktu programmer itu dihabiskan untuk membaca, bukan menulis kode. Ya, jadi profesional yang bertanggung jawab seperti programmer itu harus bisa mengembangkan sistem aplikasi, ya, menulis kode-kode program. Ya, ya, ya. Mengapa clean code ini sebenarnya diperlukan? Ya, yang pertama itu sebagai alat komunikasi. Ya, jadi kode ini bukan hanya untuk komputer, tapi juga untuk manusia. Yang artinya kode harus menjelaskan maksud dari programmernya seperti apa. Ya, orang lain bisa memahami tanpa banyak penjelasan. Ya, jadi kode adalah bentuk komunikasi kita antara programmer. Ya, yang kedua, ya kenapa clean code ini diperlukan? Ya mendukung kolaborasi. Ya, jadi ya, dalam tim itu banyak programmer yang bekerja sama, tidak satu dua orang saja. Ya, jadi kalau kode kita sulit untuk dipahami, orang sulit juga mau berkolaborasinya seperti apa. Ya. Salah satu ciri utama untuk clean code ialah dengan penamaan yang baik. Ya, penamaan yang baik. Ya, karena nama adalah hal yang pertama dibaca oleh orang. Ya, kenapa penamaan itu menjadi penting? Ya, ya nama itu kan pada kode dianggap untuk menjelaskan tujuan variabelnya, ya, menjelaskan fungsinya, ya, membantu orang lain untuk memahami kodenya. Ya, jadi nama yang baik itu bisa menggantikan banyak komentar di dalam coding kalian. Ya, prinsip penamaan yang baik itu ada banyak sekali. Ya, yang satu harus bermakna, meaningful. Ya, ya yang buruk itu kan misalnya nama itu harus menjelaskan isi. Ya, menjelaskan tujuannya seperti apa. Ya, kemudian nama juga menjelaskan deskriptif, menjelaskan fungsinya seperti apa. Ya, hindari singkatan yang tidak jelas dalam penamaan. Ya, kemudian juga dalam kode itu ada namanya konsistensi. Nah, itu harus jelas ya. Kan banyak kita ini kan X sama dengan 10 gitu ya. Maknanya apa X sama dengan 10 nggak bisa. Ya, harus jelas ya bermakna. Artinya apa? Jumlah pengguna sama dengan 10. Ya. Fungsinya seperti apa gitu ya. Ya, kalau jumlah gunakan singkat, tidak gunakan singkat. Jumlah itu kan tulislah jumlah underscore barang 10.
Jangan JML sampai dengan 10. JML ini apa? Jamal 10 Jamal gitu ya. Ya, kemudian konsistensi gitu ya. Jadi gunakan pola yang sama. Kalau jumlah user gitu ya, jumlah barang, jumlah transaksi, polanya sama. Ya, sehingga orang bacanya mudah. Ya, kemudian juga ya sesuaikan dengan konteksnya. Ya, jadi nama itu harus sesuai dengan fungsi dalam programnya. Misalnya kalau tentang jual beli gitu ya, ada total harga gitu ya, diskon produk gitu ya, status pembayaran ya. Jadi sesuai konteksnya. Ya, jangan yang dianeh-anehkan gitu ya. Nah, salah satu kesalahan paling umum dalam coding adalah menulis kode yang sama itu berulang-ulang. Ya, istilahnya adalah duplikasi code, ya duplikasi kode. Ya, jadi penulisan kode yang sama di beberapa tempat dalam program. Kenapa duplikasi kode ini buruk? Karena kode ini jadi lebih panjang, ya. Kemudian sulit dibaca, ya. Kemudian yang pasti dia rawan error, ya. Ya, jadi intinya kita jangan menulis kode itu yang berulang-ulang, ya. Nah, yang berulang itu harga satu sama dengan 10.000 ya, diskon satu sama dengan harga kali ini segala macam. Ya. Sebenarnya kan bisa saja kita menggunakan rumus def gitu ya. Def hitung underscore diskon gitu. Kita panggil lah gitu ya variabel harga tadi gitu ya. Return harga dikali sehingga lebih lebih apa ya? Lebih tidak berulang gitu ya. Ya, jadi bagaimana cara menghindari duplikasi kode? Ya, kita gunakan fungsi, ya, gunakan fungsi untuk logika yang berulang. Ya, kemudian kita gunakan kelas atau objek untuk struktur yang sama. Ya, kita gunakan loop untuk proses yang berulang. Ya, kemudian kita gunakan konstanta untuk nilai yang sama. Nah, itu ya. Jadi program yang besar dan panjang akan sulit dipahami. Solusinya, ya, teman-teman memecahnya menjadi bagian-bagian kecil. Itu ada yang namanya dekomposisi program, ya, memecah kode yang besar menjadi bagian-bagian kecil, fungsi atau modulnya. Ya, cara memecahnya apa ya? Tadi ya gunakan fungsi, ya pisahkan kode-kode berdasarkan tugasnya masing-masing, fungsinya masing-masing. Ya, misalkan satu fungsi itu bisa dengan satu tugas kita deklarasikan. Jadi setiap fungsi itu memang harus fokus pada satu pekerjaannya. Normalnya memang seperti itu kalau untuk codingan. Ya, kemudian pisahkan logikanya. Artinya kalau kita pisahkan logikanya kita akan menganut pembelajaran object oriented. Ya, kita pisahkan logika inputnya, kita pisahkan juga logika prosesnya, kita pisahkan juga logika dari outputnya. Jadi kode yang rapi itu sebenarnya tidak cukup gitu ya. Yang paling penting ialah logikanya benar dan mudah dipahami. Ya, tapi memang harus rapi juga ya. Tapi kalau logikanya benar dan mudah dipahami pasti kodenya rapi. Ya. Jadi apa itu logika program? Ya sebenarnya logika program itu cara berpikir dan alur penyelesaian masalah yang diterapkan dalam kode. Itu logika program. Ya cara berpikirnya kemudian alur penyelesaian masalahnya. Ya sederhananya bagaimana program bekerja dari awal sampai akhir. Itu logika program. Ya, jadi ada ciri-ciri logika program yang bisa kita katakan baik. Yang pertama itu alurnya itu jelas, terstruktur dia. Ya, urutan langkah-langkah itu jelas. Ya, kemudian sederhana. Artinya dari sisi logika programnya itu tidak berbelit-belit, mudah dipahami. Ya, kemudian yang tadi konsistensi. Ya, pola logikanya itu sama. Ya, ya, kemudian efisiensi, dia tidak ada proses yang tidak perlu. Sehingga kalau tidak ada proses yang tidak perlu, dia tidak boros resource gitu ya. Nah, tujuan akhir dari clean code ialah menghasilkan kode yang berkualitas. Ya. Jadi kualitas kode itu tingkat seberapa baik kodenya. Ya, mudah dibacakan, dipahami, diperbaiki atau bebas dari warning, bug atau kesalahan error lainnya dan segala macam. Ya, jadi sebenarnya kalau dia sudah clean code, dia akan memenuhi aspek ciri-ciri kode yang berkualitas. Ya, aspeknya apa yang tadi? Mudah dibaca. Kemudian aspeknya ada mudah dipahami. Kemudian kalau ada error dia mudah diperbaiki, gitu ya. Ya, minim error, bahkan tidak ada error atau warning sama sekali, gitu ya. Kemudian konsistensi dalam gaya penulisan
penulisannya sama. Ya, itu cara salah ciri kode yang berkualitas ada 5. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, ya masing-masing itu menampilkan output yang sama. Saya lagi belajar sebanyak 10 kali, gitu ya. Ya, kedua kode menghasilkan output yang sama, tetapi mungkin cara penulisannya bisa berbeda, gitu ya. Ya, misalkan saja yang satu, gitu ya. Kemungkinan kita anggap saja yang satu itu tidak clean. Artinya apa? Dia ditulis berulang, duplikasi. Misalkan print saya lagi belajar sampai 10 kali. Ya, copy paste. Benar nggak? Benar. Jalan nggak? Jalan. Tapi masalah itu duplikasi. Ya, kalau teman-teman bayangkan saja, ketik print saya lagi belajar, print saya lagi belajar, print saya lagi belajar. Sampai 10 kali. Kalau sampai 100 kali mau teman-teman ketik print saya sampai 100 kali. Masih sanggup? Kasih 500 kali. Nah, itu kan bukan masalah duplikasinya juga, efisiensinya. Ya, kalau ada 500 kali teman-teman mau copy paste 500 kali kan tidak mungkin. Ya, jadi tidak efisien. Ya, kemudian kalaupun kita duplikasi seperti itu ya sulit untuk diubah. Nah, gitu. Kemudian lihat kode 2. Katakanlah kode 2 ini yang clean code. Ya, kita bisa menggunakan yang namanya looping. Kita bisa menggunakan yang namanya fungsi, gitu ya. Misalkan gitu ya. For i, nah, gitu ya. Kita menggunakan for i in range 10 misalnya. Kemudian kita print f lah si f-nya tadi. I sama dengan plus 1 saya lagi belajar. Sehingga dengan kode cuma berapa baris kita bisa. Oh, mau buat 500 ya, kita ubah aja range-nya dari 10 jadi 500. Tetap 2 baris tadi atau 3 baris dibanding teman-teman copy paste tadi. Jadi dia lebih singkat gitu ya, lebih efisien gitu ya. Itu dari sisi kode. Nah, ya. Jadi kalau dalam gambar itu kita bisa lihat juga ya, ada yang tidak clean dan clean code gitu ya. Bagian satu gitu ya. Ya, bagian satu itu tidak clean code button satunya. Gitu ya. Itu di copy paste itu 10 kali tuh. Ya, kalau dia mau 500 1000, waduh, berapa baris ini codingan dan itu pasti tidak efisien dan itu pasti tidak green. Gitu ya. Nah, yang kedua, yang tadi saya bilang, ya kita tinggal menggunakan fungsi yang bisa kita ganti-ganti cuma berapa baris nih. Dia 10 saja di sini cuma ada mungkin katakanlah 4 baris gitu ya. Kalau dia mau 500 kita looping, ya tinggal kita ganti saja. Tinggal 10 kita ganti 500. Kalau yang di atas 500 500 semua. Nah, itu yang sulit nanti ya ujungnya. Ya, kemudian gambar ini salah satu bentuk disertasinya Pak In, ini menunjukkan sebuah aplikasi untuk menganalisis kualitas kodenya. Ya, khususnya untuk menghitung ya jumlah karakternya gitu ya. Kemudian jumlah katanya ya, jumlah barisnya, kemudian jumlah komentarnya. Ya, kalau kita lihat perbagiannya sebelah kiri sumber kodenya itu berisi kode program gitu ya. Contohnya PHP gitu ya, tempat input kode yang dibahas dan segala macam. Kemudian kalau di tengah kita bisa melihat di bagian analisis kodenya ya, per karakter ya. Jadi jumlah karakter dalam kode itu dilihat, per katanya berapa jumlah katanya, per baris berapa barisnya ya. Kemudian kita lakukan namanya optimasi clean code gitu ya. Ya, bagian ini sebenarnya kalau di bagian optimasi clean code itu menunjukkan hasil evaluasi kualitas kodenya. Yang ditampilkan apa ya, jumlah fungsinya seperti apa gitu, jumlah variabel dan seterusnya. Baru nanti terakhir ringkasan itu menampilkan karakternya, katanya dan seterusnya. Ya, jadi fungsi utama aplikasinya dia melakukan analisis kode, ya, dia melakukan evaluasi clean code-nya, membantu refactoring, artinya memperbaiki kode-kode tersebut agar lebih efisien. Ya, ini manfaat penerapan dari clean code-nya ya, konsumsi energinya berkurang ya, memorinya juga tidak banyak dimakan ya, waktu respon time-nya cepat ya, biayanya juga nanti berkurang dan seterusnya. Ya, ini perhitungan energi dari data ya, green computing-nya ya. Jadi kalau kita ketahui ada 1 bit dengan 0,002 joule gitu ya, kemudian 1 byte itu ada 8 bit, kita bisa menghitung energi dalam bentuk joule-nya. Ya, ada rumusnya, kita bisa menggunakan energi byte dikali 8, ya artinya 1 byte itu ada 8 bit dikali dengan
berapa joule-nya energinya? 0,0002 energi. Sehingga nanti kita mendapatkan perhitungan bahwa energi yang digunakan akhirnya itu sebesar 0,0112 joule. Nah, itu kita bisa ubah ke kWh. Ya, 1 kWh itu 3.600 ya, 3.600 joule. Ya, dikali dengan menggunakan rumus yang ada sehingga nanti mendapatkan energi sebesarnya 0,00046 dan seterusnya. Kemudian kita baru bisa menghitung biaya. Ya, menghitung biayanya bagaimana? Kita kalikan 3,1 dikali 10 pangkat min 9 dikali 1.500 gitu ya. Ya, dikalikan dengan berapa waktunya terus segala macam, nanti biayanya baru bisa kita rupiahkan sebanyak 0,000467. Ya, itu biaya yang kita keluarkan. Ya, ini tantangan dalam penerapan green software-nya. Ya. Jadi meskipun green software ini sebenarnya sangat penting gitu ya, tapi implementasinya itu sebenarnya tidak selalu mudah. Ya, artinya ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama itu biaya awal implementasinya. Ya, dia membutuhkan investasi yang mahal. Ya, biasanya sebuah teknologi baru itu biasanya mahal dan perlu pelatihan tim. Ya, kemudian juga kalau kita lihat tantangan berikutnya ialah perubahan budaya organisasi. Ya, jadi kita perlu perubahan cara berpikir. Ya, tidak semua tim itu siap berubah. Yang kita bahas di video sebelumnya ada resistensinya. Orang kita ini sulit untuk menerima perubahan. Ya, artinya apa? Kita butuh komitmen bersama dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Ya. Tantangan berikutnya yaitu ya keterbatasan dari teknologinya. Ya, belum semua teknologi tersebut mendukung green software, tidak. Ya, tools kita masih berkembang. Ya, infrastrukturnya belum merata, gitu ya. Jadi sebenarnya green software ini masih terus berkembang sampai saat ini. Ya, sebenarnya green software ini bukan hanya tren, tapi masa depan teknologi itu akan terus berkembang menuju ke green software-nya. Ya, jadi ada evolusi teknologi di mana teknologi itu semakin ke depan, kalau teman-teman perhatikan maka dia akan menuju semakin green. Ya, semakin fokus terhadap efisiensi energi. Ya, teman-teman lihat saja penggunaan laptop, handphone sekarang penggunaan baterainya sudah cukup lama sekali. Ya, dengan menggunakan internet gitu ya. Penggunaannya fokusnya ke baterai. Ada yang handphone bisa 1 hari tanpa cas gitu ya, laptop juga seperti itu. Ya, dia sudah menuju ke arah green-nya. Kemudian regulasi, ya, ya sebenarnya pemerintah itu sudah mulai membuat aturan. Ya, kalau teman-teman lihat di berita itu di Batam itu mau bangun data center tahun 2023. Artinya pemerintah kita pun itu sudah mulai menentukan regulasinya standarnya seperti apa. Ya, beberapa kota di Indonesia itu sudah menerapkan limbah elektronik. Ya, artinya mereka menerapkan sisi regulasi untuk green-nya. Ya. Kemudian masa depan itu ada yang namanya inovasi berkelanjutan. Artinya inovasi ini terus berkembang. Ya, mereka akan fokus kepada software yang lebih efisien. Ya, siapa yang mau, coba teman-teman pikirkan, siapa yang mau menginstal aplikasi dengan APK size yang cukup besar, kemudian dia memakan memori yang tinggi. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Ya, developer, programmer itu akan fokus terhadap software yang lebih efisien sehingga orang lebih tertarik. Ya, itu sudah dijadikan tren untuk saat ini. Ya, kemudian juga yang namanya inovasi berkelanjutan, adanya teknologi baru yang mendukung sustainability-nya. Ya, algoritma sekarang ini sudah banyak sekali yang mendukung hemat energi, gitu ya. Nah, jadi untuk materi video pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp group ataupun ke WA pribadi saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.